Sepertinya terjadi kepadatan arus lalu lintas lebih dipercepat ya. Harusnya kan puncaknya diprediksi esok hari, tapi ternyata di pagi tadi sudah mulai ada kepadatan dan akhirnya Jasa Marga memutuskan untuk menerapkan rekayasa lalu lintas lebih cepat dari jadwal semula di pukul 2 siang ini. Bisa diceritakan Bu seperti apa situasinya sehingga akhirnya Jasa Marga memutuskan untuk memberlakukan rekayasa lalu lintas lebih cepat? Ya, sebelumnya terima kasih Mas Jati. Jadi untuk pemberlakuan rekayasa lalu lintas, baik itu one way maupun kontraflow, jelas Jasa Marga berkolaborasi dengan kepolisian dan pelaksanaannya pun berdasarkan diskresi dari kepolisian. Untuk peningkatan kendaraan memang dari arah Jakarta menuju timur Tras Jawa sampai dengan H-5 kemarin ya di tanggal 26 Maret 2025 itu sudah mencapai 72% dari normal. Jadi kalau secara kumulatif dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 26 itu sudah 280.000 kendaraan yang melewati Cikampek Utama ini sampai menuju timur Tras Jawa. Nah, ini memang terindikasi lalin akan terus meningkat sesuai dengan proyeksi kami di tanggal 28. Kembali mengenai pelaksanaan one way, per tadi pagi melihat kepadatan yang sudah mulai muncul ya di gerbang tol Cikampek Utama sejak tadi malam. Bahkan pagi tadi kami juga sudah memberlakukan penambahan gardu pengoperasian Hmm. yang menerima kendaraan dari barat menuju timur. Nah, sehingga dilakukanlah one way sepenggal atau sebagian dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 188. Oh, Bu Ria, kalau tadi kita lihat sudah langsung terurai Bu ketika rekayasa lalu lintas ini diberlakukan. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apakah ini kalau dari informasi yang kami dapatkan sebenarnya rekayasa lalu lintas akan diterapkan sampai tanggal 29 ya. Nah, dan juga ada informasi juga situasional nih penerapan. Jadi sebenarnya seperti apa penerapan rekayasa lalu lintas yang terjadi apakah benar situasional atau diterapkan sampai nanti tanggal 29? Memang kalau secara SKB gitu ya, surat keputusan bersama, Hmm. pelaksanaan one way itu di startnya sendiri itu di tanggal 27 Maret sampai dengan Hmm. tanggal 29 Maret. Namun melihat dari kepadatan dan juga diskresi kepolisian. Jadi kalau yang bisa saya sampaikan pada saat ini, tadi per 11.45 sudah dilakukan one way di tanggal 27 Maret gitu ya. Kita masih terus pantau kepadatan lalu lintasnya di titik-titik tertentu gitu ya. Kami harus pantau juga, kami concern juga sehingga ini bisa memberikan data yang clear gitu sehingga kepolisian juga bisa memberikan diskresinya apakah perlu dilakukan rekayasa lalu lintas lainnya. Nah, kalau untuk perpanjang atau mungkin waktunya gitu ya, itu kami masih menunggu juga dari diskresi kepolisian, Mas Jati. Jadi apa yang dilakukan saat ini rekayasa lalu lintas dipercepat lebih awal di per 11.45 tadi bisa saja ketika volume kendaraan ini sudah mulai turun nanti mungkin menjelang sore itu bisa saja langsung akan diberlakukan normal kembali begitu ya Bu ya. Ya, kita masih melihat terus ya, memang benar kalau memang sudah tidak diperlukan pasti akan di stop. Tapi kalau melihat titik kepadatan apa, sorry, dari Lalin terus mengalir gitu ya dari Jakarta sampai menuju timur Tras Jawa bisa jadi akan diperpanjang. Nah, sebagai informasi juga sampai dengan shift satu belum berakhir ya, per tadi pagi itu sudah 30.000 kendaraan yang melewati Cikampek Utama. Jadi memang sudah tinggi walaupun terlihat lengang di depan, tapi memang kan terus mengalir Ya. kendaraannya dari Jakarta, betul. Oke, berarti artinya ini akan terjadi rekayasa, tapi lihat dari situasi lagi. Nah, bagaimana caranya Bu, para pemudik ini bisa memantau jika terjadi perubahan keputusan dari Jasa Marga terkait dengan rekayasa lalu lintas? Ya, jadi memang informasi selalu kami sampaikan melalui seluruh media sosial. Dan yang Hmm. kedua, melalui aplikasi Travoy juga ya, yang mungkin bisa dilihat di barcode Zoom ini sudah ada juga. Jadi para pengguna jalan Oke. bisa juga download aplikasi Travoy-nya. Dan yang paling utama juga kami berkolaborasi dengan media. Jadi saya berterima kasih juga nih buat teman-teman media udah standby di titik-titik bersama dengan kami untuk dapat memberikan informasi secara langsung kepada pengguna jalan dan pastinya buat pengguna jalan karena situasional yang dilakukan terhadap rekayasa maka perlu dipersiapkan jauh-jauh hari atau mungkin sebelum berangkat gitu ya saldo e-tol juga persiapan diri persiapan kendaraan gitu sudah harus dipersiapkan semua. Nah, ini mumpung Bu Ria tadi menyinggung soal e-tol gitu ya, kan tadi sempat saya ada informasi yang saya bacakan itu bahwa terjadi penumpukan kendaraan di gerbang tol di kawasan Pejagan gara-gara para pemudik ini kehabisan saldonya Bu. Tapi sebenarnya sudah dipersiapkan
untuk top up ya di gerbang tol ini. Tapi ya itu karena antre jadinya akhirnya tetap aja terjadi penumpukan. Ini mungkin bisa diimbau lagi Bu, atau mungkin apakah hanya di gerbang tol saja para pemudik ini bisa top up e-tolnya ini ya? Di mana saja sebenarnya bisa melakukan top up? Jadi e-tol atau uang elektronik itu bisa di top up di berbagai convenience store. Sebenarnya sudah ada ya, juga di ATM, juga di rest area juga sudah dipersiapkan. Dari kami memang menghimbau untuk dilakukannya sebelum berangkat. Jadi sudah dipersiapkan semua. Nah, untuk penumpukan yang ada di gerbang itu dikarenakan biasanya saldo e-tol atau uang elektroniknya habis, tapi pengisiannya menunggu di gerbang. Di gerbang tol kami memang tidak semua yang mempunyai top up langsung mesin top up di gerbang tolnya gitu. Namun memang kami sih menyarankan supaya setiap pengguna itu sudah mengisi terlebih dahulu jauh sebelum menuju gerbang tol. Jadi tidak memicu adanya kepadatan. Nah, sebagai informasi juga untuk yang di Pejagan memang bukan di ruas jasa marga, namun ini biasa juga terjadi ketika pengguna jalan tidak aware terhadap pengisian terlebih dahulunya. Jadi tidak dipersiapkan dari Hmm. awal, Mas Jati. Oke, berarti sudah pasti harus dipersiapkan semuanya, tidak hanya Betul, kondisi fisik, betul. kendaraan, tapi juga e-tolnya nih harus lebih baik dilebihin gitu Ibu ya, Iya, daripada nanti setuju. kurang ketika ngetap gitu kan. Ya, Oke, betul. Bu Ria, terima kasih banyak sudah mau bergabung bersama Liputan 6 SCTV. Kami tunggu kabarnya Bu untuk Siap. informasi terkait dengan rekayasa lalu lintasnya, apakah ada perubahan atau seperti apa. Terima kasih Bu Ria.